Iya, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Latifah Ulan Zalfa dengan NPM 2253024006. Yang terhormat kepada Pak Muhammad Mauna Adha selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, serta Kak Cahyo selaku asisten dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 ingin membahas mengenai pemerintahan yang baik dan bersih. Kepada rekan saya, Arfi, dipersilakan. Konsep good and clean governance. Istilah governance dan good governance telah mulai dipublikasikan oleh Bank Dunia World Bank pada tahun 1992 yang diterbitkan dengan judul Governance and Development. Di dalam publikasi tersebut, governance didefinisikan the manner in which power exercised in the management of countries' social and economic resource for development. Kemudian pada tahun 1995, Asian Development Bank ADB memiliki policy paper bertajuk Governance Sound Development Management dan mengartikulasikan 4 esensi good governance, yaitu accountability, participation, predictability, dan transparansi. Baik, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Reza Ainur Hidayah. Kepada Saudari Reza, dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah istilah good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Menurut Mahfud MD tahun 2011. Menurut Miftah Toha tahun 1999 berpendapat istilah good governance lebih tepat diganti dengan ethical, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam mendefinisikan good governance sangat variatif dan tidak ada keseragaman. Bahkan Bank Dunia sendiri tidak mendefinisikan yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang good governance, di mana tata pemerintahan yang baik harus predictable, terbuka, dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya ya. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip good dan clean governance. Jadi kunci utama memahami good governance menurut masyarakat transparansi Indonesia adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini, didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama adalah partisipasi rakyat. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratis kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak, perangkat kerasnya, maupun sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu transparansi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik.
Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga atau informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi itu tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Selanjutnya yaitu daya tanggap dan stakeholder. Daya tanggap atau responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan. Maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, 5 beroitin pada konsensus. Sebentar. Baiklah, saya ambil alih untuk bagian kelima, yaitu berorientasi pada konsensus, yaitu tata pemerintahan yang baik menjembati kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Yang keenam, ada kesetaraan. Kesetaraan merupakan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, yaitu proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang kedelapan ada akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan di pemerintahan sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang terakhir ada visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Baik, next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela Hikmawati. Kepada Dela Hikmawati dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Upaya mewujudkan good and clean governance di Indonesia. Munculnya tindakan korupsi, manipulasi, penyalahgunaan kedudukan, dan segala sesuatu yang merugikan negara dan masyarakat adalah wujud dari sikap mental dan pelakunya. Dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan bagi upaya menciptakan good governance adalah sikap mental dan sebagian rakyat Indonesia, terlebih dari para pengelolaan negara dan mitra yang terkait. Next. Penyebab munculnya tindakan tersebut adalah yang pertama yaitu mengendornya dimensi kerohanian dalam pola hidup modern materialistik. Yang kedua yaitu pengkawulan rakyat kepada penguasaan.
Yang ketiga, tradisi upeti baik secara paksa oleh penguasa. Yang keempat, gengsi dan harga diri. Gejala tersebut karena pengaruh gaya orang asing di Indonesia. Everett Hagen mengatakan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang kurang kreatif dan kurang memiliki kemauan untuk mengambil inisiatif. Budaya ini menimbulkan sikap hidup yang hanya mengejar status dan hal-hal yang bersifat material feodalistik. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karena itu adanya tindakan upaya guna memperbaiki clean and good grievance. Di antaranya ialah yang pertama, ignorantasi pelaku pemerintahan, yaitu peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka ignorantasi dari para pelaku pemerintah cukup tinggi, tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan, misalkan korupsi. Yang kedua ada kondisi politik dalam negeri. Kondisi politik dalam negeri sangat berpengaruh guna memperbaiki clean and good grievance, yaitu bagi terwujudnya good grievance, konsep politik yang tidak atau kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Yang ketiga ada kondisi ekonomi masyarakat. Pada negara Indonesia, krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai macam dan banyak sekali masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Yang keempat ada kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi akan membantu memperbaiki clean and good governance. Jadi masyarakat itu harus solid. Jika tidak solid maka itu bakal mempengaruhi nilai negatif bagi clean and good grievance. Yang terakhir ada sistem hukum. Sistem hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kita akan membuka satu sesi dengan 3 orang penanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kepada Saudari Wulan Ajisa Putri, dipersilakan. Baik, kepada Saudari Latifah Wulan Jalfa, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan Ajisa Putri dengan NPM 2213024104. Izin bertanya, tadi dijelaskan mengenai good and clean governance. Nah, di sini bagaimana good and clean governance itu dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dari suatu negara? Terima kasih, Wulan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Wulan Ajisa Putri. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk Saudari Nafisya, dipersilakan. Ya, Wulan. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi, manipulasi, penyalahgunaan kedudukan, dan segala sesuatu yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat kelompok kalian menanggapi terkait upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kedudukan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nafisya atas pertanyaannya. Kemudian dipersilakan untuk Saudari Endang Al-Fatihah untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Saudari moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai good and clean governance. Lalu apa sajakah hambatan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan good and clean governance tersebut? Terima kasih, moderator.
Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan dari Yulan Ajisa Putri akan dijawab oleh Saudara Arfianur Rahman. Kepada Saudara Arfianur Rahman dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan Ajisa Putri. Pertanyaannya yaitu bagaimana good and clean governance dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi, good and clean governance dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara dalam beberapa cara, di antaranya yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Yang kedua, meningkatkan investasi dan daya tarik investasi. Yang ketiga, memperkuat sektor swasta good and clean governance. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur. Nah, secara keseluruhan, good and clean governance dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, transparan, dan dapat diandalkan bagi para pelaku ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Cukup. Apakah jawabannya bisa diterima, Wulan? Baik, terima kasih kepada Arfi, sudah diterima. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Nafisha Almasu Akila akan dijawab oleh Saudari Putri Nurmalasari. Kepada Putri dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisha. Tadi Nafisha bertanya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan? Jadi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan. Di antaranya itu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, itu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan etika dalam birokrasi. Yang keempat, itu memperkuat hukum dan peraturan terkait korupsi. Yang kelima, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sekian, apakah sudah jelas, Nafisha? Baik, mungkin kepada Saudari Nafisha sudah jelas. Dari pertanyaan Saudari Endang Al-Fatihah akan dijawab oleh Dela Hikmawati. Kepada Dela Hikmawati dipersilakan. Baik, tadi pertanyaan dari Endang, apa saja hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan good and clean governance? Nah, dari hambatan itu terdapat 4 hambatan. Yang pertama yaitu budaya dan tradisi. Yang kedua, sistem hukum yang lemah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Yang keempat, resistensi dari elit yang terlibat dalam praktik. Baik, kepada Saudara Endang, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Dela. Terima kasih. Baik, kami hanya membuka satu sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Maka kami cukupkan untuk pertanyaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.